Kalau belum dicoba enggak tahu kita ke kesulitannya, kekurangannya celah-celahnya gimana gitu. Kita jalan dulu, ada kendala di mana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Mas Di Official. Kali ini akan berbeda. Kali ini kita bicara tentang kesehatan. Dan kali ini banyak pertanyaan masuk ke Mas Di. Mas Di bisa nggak bahas apa? Tapi sebelumnya kita bersama Mas Widodo. Dan kita sudah pakai protokol kesehatan. Dan di ruangan ini ngap. Kita buka aja Mas ya. Oke, ngap soalnya kita buka ya. Kita senyumnya ini. Ya. Kita sore ini dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana bukan klinik sih, praktek mandiri, betul ya Mas ya. Oke. Praktek mandiri keperawatan. Mas bisa dijelaskan Mas ini siapa, kerja di mana dan seterusnya. Hari ini kita ngobrol santai. Ini kenalan dulu ya. Saya ini Widodo. Praktisi luka, praktisi luka di Semarang, Meranggen ya. Meranggen khususnya. Jadi untuk areanya sih Semarang dan sekitarnya. Kerja di mana Mas? Selain praktek di sini? Kerja utama di Karyadi sama di sini juga utama juga sih. Oh, dua-duanya utama bisa gitu. Utama. Oke, di praktek mandiri ini layanannya apa aja Mas? Kalau layanannya dikhususkan sih untuk perawatan luka, Kitan berarti sunat ya? Sunat ya, okay. Sunat. Terus di sini ada bekam juga, melayani bekam. Jadi bekam itu ada tuh di channelnya Mas di sebelumnya ya, kita bahas bekam kemarin. Terus apa lagi ya? Facial ini rencananya. Planning itu alatnya masih. Wah, sudah ada alatnya tuh. Tinggal beauty instrumen. Actionnya ini yang belum ini. Dan teman-teman. Siap. Ada satu pertanyaan dari teman-teman semuanya, bahwasanya ternyata rumit mengurus izin dari praktek mandiri, itu benar sih Mas? Rumit kalau awalnya kita melihatnya rumit, tapi setelah jalani enteng-enteng saja. Enteng. Terus pertanyaan rumitnya itu di mana ya kok bisa rumit? Banyak teman-teman se-Indonesia Raya bertanya ke kami, Mas syaratnya apa saja? Dan ternyata itu ngurusnya syaratnya apa aja Mas? Syaratnya kita buka kopean. Perlu kopean ya. Ini maaf ya teman-teman, ini jangan dicontoh nih yang jelek nih. Saya tidak hafal sepenuhnya, cuma ini ada kopeannya. Kalau di sini Meranggen ikutnya Demak. Ikutnya Meranggen Demak, jadi kita ke DPD dulu. DPD PPNI ya. Kalau saya sebelumnya di DPD Kota Semarang. Satu SIPP-nya ya. SIPP yang pertama. Itu pengurusan SIPP. Itu pengurusan SIPP, izin praktek ya. Izin praktek. Itu yang pertama kan saya ikutnya Semarang. Oke. Berarti KTA-nya Semarang. KTA Semarang. Oke. Terus saya mau mendirikan di Meranggen ini, praktek di Meranggen. Saya harus pindah ke DPD Demak. Oh, oke. Tapi masih Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Oke. Jadi saya harus minta restu dari DPD Kota Semarang untuk ke bukan DPD. Balik ke Untuk ke DPD Demak. Oke. Gitu. Terus apa ya? Syaratnya lagi? Syaratnya Kan kita sudah minta SPP, berarti SPP-nya pindah? Enggak, SPP yang pertama saya pakai di Kota Semarang. Yang kedua saya pakai di Meranggen ini. Oke. Gitu. Terus apa lagi? Kita ke mana lagi tuh? Terus coba awalnya tadi ya. Tuh. Yang penting ada tempatnya dulu kita mengurus prosesnya tadi ke DPD yang pertama, terus minta pengantar ke DPD yang mau dibuat praktek. Oke, Demak ya. Demak ya. Syaratnya sih simpel sih. Kelihatan enggak? Ya enggak. Enggak ya. Kameranya paling KTP, simpel KTP. Okay. KTA 2 lembar. Ini KTA PPNI-nya khususnya ya. KTA PPNI. Nanti KTA pengajian lagi dikasih. Terus yang ketiga? Ijazah, Kak. Pasti kan punya ijazah. Oke, ijazah terakhir berarti gitu ya. Terakhir, ya. Atau ijazah yang berlaku sama aja kali ya.
yang terakhir Bu. Yang terakhir ya, ijazah terakhir. Terus kalau sekarang sih S1 ya Mas ya. Oh, berarti undang-undang terbaru tentang keperawatan, saya harus pura-pura lupa aja sih. Untuk membuka praktek mandiri keperawatan, sekarang standarisasinya dari undang-undang keperawatan itu adalah S1 nurse kalau nggak salah ingat saya. Nanti kita akan baca bukunya ya. Lanjut. Jadi D3 yang untuk buka praktek mandiri keperawatan D3 sudah di stop dan bisa diperpanjang Bisa apabila melanjutkan sudah sekolah lagi, sekolah lagi. kira-kira gitu. Ada surat penyiaran untuk bukti dia sekolah lagi, kira-kira gitu untuk perpanjang. Bukan pembentukan atau apa ya, pembuatan klinik praktek mandiri, kira-kira gitu. Lanjut. 3 tadi ya. 4 tadi juga. Oh, sekarang yang keempat Yang keempat. STR, STR, surat registrasi, tanda registrasi. surat tanda registrasi perawat. Nah, itu membuatnya kalau teman-teman baru lulus, berarti teman-teman kudu uji kompetensi dulu ya. Iya, Ukom ya sekarang ya. Ya, Ukom dulu. Tapi saya belum tahu perkembangan Ukom sekarang apa bisa online atau masih tetap harus datang. Kayak gitu. Lanjut yang kelima. Kelima, kalau di sini ada denah prakteknya itu. Jadi Maksudnya denah dena lokasi praktek menuju ke sini atau menuju ke sini. oh menuju sini. Oke. Dari jalan raya, misal di pinggir jalan raya ya ditunjukkan arah misal Kota Semarang ke tempat praktek atau Oke. Demak ke tempat praktek gitu. Oke. Selanjutnya Mau punah ini. Ya, jadi keterangan pengalaman bekerja. surat keterangan bekerja. Minimal Nah, 2 2 tahun. tahun. Oh, 3 Kalau tahun. di sini 3 tahun. Nah, pertanyaan lagi nih, kalau misalnya nggak pernah bekerja dan langsung buka praktek mandiri. Nah, itu. Nah, nanti kita tanya kepada sekretaris DPD Kota Semarang, Pak Asik ya. Pak Asim. Iya, Pak Azim. Nanti kita Azim. tanya sama beliau ya, gimana itu ceritanya. Lanjut, Mas. Lanjut, terus apa ya? Permohonan SIPP kedua. Jadi SIPP yang pertama saya di Karyati. Ready, oke. Karyati yang pertama. Ini yang kedua SIPP di Meranggen, Berarti SPP-nya itu tetap minta ke DPD ya? DPD. Oke, lanjut. Terus bersedia divalidasi dari DPD, disurvei dari DPD. Survei lah ya. Survei. Oke, disurvei. Siap. Survei, terus setelah itu ada rekomendasi dari organisasi PPNI setempat, Berarti dari DPD-nya ya? DPD. Oke, lanjut. Jadi setelah disurvei ada rekomendasi nanti. Berarti survei dulu, baru rekomendasi, bukan rekomendasi dulu? Kalau di sini jadi satu sih persyaratannya. Oh, urut-urutan syaratnya Urutannya, aja. Nanti mana yang duluan bisa dikondisikan. Terus Nah ini penting ada surat keterangan sehat fisik dari puskesmas biasanya. puskesmas atau Puskesmas dokter. terdekat. Oke. Gitu. Terus rekomendasi dari ketua komisariat. Oh, berarti dari SIPP pertama ya? Ya, ada Oke, kalau misalnya rekomendasi. punya SIPP pertama, ada rekomendasi dari DPK berarti ya? Ya. Oke. Terus sudah terdaftar di SIMK. SIMKA. Oh, SIMK. berarti online-nya PPNI pusat berarti ya? Iya. SIMKA. Berarti Online. STR punya, SIP Hmm. punya, yang paling terpenting adalah harus punya NIRA. Kalau punya NIRA tapi nggak bayar tahunan, percuma juga. Wajib tetap bayar. Karena kalau misalnya mau lihat SIMKA tapi nilainya aktif, agak susah juga maksudnya kayaknya. Lanjut, Mas. Lanjut, simpel ada satu lagi sertifikat pelatihan dasar Nah, sertifikat pelatihan dasarnya apa? Misalnya tadi perawatan luka berarti punya, punya. terserah mau dari mana aja gitu ya. Kalau di sini BTCLS Mas. Sertifikat pelatihan Jadi dasar. sertifikat dasarnya BTCLS. BTCLS saja, bukan kekhususan misalnya luka. Bukan, kalau luka itu kita nilai plus aja. Oh, ada nilai tambah aja. Oke. Kalau dasarnya yang di sini yang diperlukan pelatihan BTCLS BTCLS, itu penting untuk BPD. teman-teman ya. Nanti kita akan bahas bagaimana tentang BTCLS. Terus Cukup? Enggak itu, banyak-banyak. jadi ada berapa tuh, Mas? Ada 15. Ada kurang lebih 15 item yang akan dilengkapi dan ternyata teman-teman setiap provinsi itu berbeda syarat-syaratnya. Tapi secara global ada STR, ada SPP, punya NIRA. Yang paling penting adalah dia punya kliniknya itu sendiri. Bukan klinik sebenarnya, Tempat lokasinya, rumahnya atau ya ruangannya lah.
nanti apa saja syarat-syarat ruangannya, terus apakah kita boleh pakai labelnya berapa ukurannya, nanti akan kita berbincang-bincang bersama sekretaris atau gitu kan. Biasanya yang agak longgar sekretaris gitu. Mas Widodo, ini ruangannya. Ini praktek mandirinya buka dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau ini bukaannya sih 24 jam. Buka dulu di dong. Kita fleksibel, jadi kalau ada apa? pasien- Normalnya spanduknya Nah, dari jam. kalau normal sih kita buka mulai setengah 4 sampai jam 9 malam Oh, sore ya. sore. Oke. Cuma kita fleksibel, kebetulan ada teman yang bantu, jadi bisa waktunya bisa lebih panjang. Ada closing statement Apa itu? untuk Rumah Luka Semarang? Apa itu? Promo ke apa? Saya persilakan yang promo nih. Apa ya? Mungkin mengajak teman-teman saja Oke. yang ingin buka praktek, nggak usah minder, semua bisa. Kalau belum dicoba nggak tahu kita kesulitannya, kekurangannya celah-celahnya gimana gitu. Kita jalan dulu, ada kendala di mana kita lengkapi kendalanya tersebut. Gitu sih. Oke teman-teman, semoga bermanfaat video singkat kita. Nanti kita akan bahas lebih panjang lagi tentang keperawatan. Gitu dari kami, salam Rumah Pondok Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.